Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi kita pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Umum dan Syariah. Kali ini kita akan membahas hal yang cukup menarik untuk kita ulas bersama-sama. Pertama-tama yang saya hormati Pak Risma Wirabarata SEMSC dan Pak Supanji Setiawan SPD MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Perbankan Umum dan Syariah. Akuntansi Transaksi Mudharabah. Kami selaku kelompok 9 yang terdiri dari Juniarta Francisca Huta Barat, Rizky Fauzi, dan Fani Himatul Amalia akan membahas mengenai akuntansi transaksi mudharabah yang terdiri dari pengertian, landasan syariah, kontra al-mudharabah, skema perbankan al-mudharabah, jenis-jenis al-mudharabah, manfaat al-mudharabah, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, dan yang terakhir yaitu contoh soal studi kasusnya. Pertama, kita masuk ke pengertian al-mudharabah. Secara etimologis, mudharabah berasal dari kata darb, yang berarti memukul atau berjalan. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau syahibul mal menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Kemudian landasan syariah dari al-mudharabah ini sendiri terdiri dari dua sumber. Yang pertama ada Al-Quran dan yang kedua ada Al-Hadis. Di Al-Quran sendiri terdiri dari 3 surah yang masing-masing adalah Al-Muzammil ayat 20, kemudian Al-Jumu'ah ayat 10, dan Al-Baqarah ayat 198. Lalu untuk Al-Hadis itu terdiri dari 3 juga, yaitu hadis riwayat Tabrani, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 kitab At-Tijarah. Lalu yang terakhir adalah ijma'. Imam Zainal telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid. Kontra al-mudharabah. Prinsip bagi hasil atau profit sharing merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib atau pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai syahibul mal atau penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Berikut ini merupakan skema dari perbankan al-mudharabah. Jenis-jenis al-mudharabah. Al-mudharabah terdiri atas 2 jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas dan yang bersifat terbatas. 1. Pada jenis al-mudharabah pertama, pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada mudharib untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. 2. Pada jenis al-mudharabah kedua, pemilik dana memberi batasan kepada mudharib. Di antara batasan itu misalnya investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi. Manfaat al-mudharabah. 1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank hingga tidak akan pernah mengalami negatif spread. 3. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 4.
bank akan lebih selektif dan hati-hati atau prudent mencari usaha yang akan benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan. 5. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah atau al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga, tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu yang pertama faktor langsung. Di antara faktor-faktor langsung atau direct factor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil atau profit sharing ratio. Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuidasi. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. C. Nisbah profit sharing ratio. Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara salah satu bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank. Misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu akun dan akun lainnya dengan sesuai dengan besarnya dana dan jatuh tempo. Faktor tidak langsung. Penentuan butir-butir pendapatan biaya mudharabah. A. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya, profit and sharing. Pendapatan yang dihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. B. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing. Kebijakan akunting. Prinsip dan metode akunting. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Soal studi dan kasus. Bank Syariah. Bapak A memiliki deposito nominal sebesar Rp 10 juta rupiah. Jangka waktu 1 bulan dimulai dari 1 Januari 2000 sampai 1 Februari 2000. Nisbah sebesar deposito 57% dan bank 43%. Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam 1 bulan sebesar 30 juta dan rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 bulan adalah 950 juta, berapakah keuntungan yang diperoleh oleh Bapak A? Bank konvensional. Bapak B memiliki deposito nominal sebesar 10 juta. Jangka waktu 1 bulan dimulai dari 1 Januari 2000 sampai 1 Februari 2000. Bunga 20%. Pertanyaannya, berapakah bunga yang diperoleh oleh Bapak B? Jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.